Ini sampul buku koleksi kartunnya Miche. Saya mau nanya sedikit, bukan mau jadi ahli. Tapi ini kan kalau lihat gambarnya itu kelihatannya sederhana tapi sangat canggih. Dia punya konsistensi, orang yang muncul di sini kalau muncul lagi tuh masih begitu tampangnya sampai ini kan kartunya Miche nih. Nggak apa-apa kan? Sangat tidak apa-apa. Nah, jadi endorse. Jadi saya aja kalau muncul di mana-mana masih begitu. Nah, konsistensi itu kalau nggak pakai komputer apa bisa ya? Sangat bisa. Oh iya. Digambar tangan setiap kali. Terus gambar tangan. Berarti di dalam kepala Tapi Anda. perlu proses berapa tahun akan ini stop mencari style sendiri. Gitu. Iya. Jadi waktu Anda melihat orang tuh barangkali sudah ada secara nggak sadar bayangan kalau ngegambar dia tuh apanya gitu kan. Ya. Kan tiap orang kan banyak kompleksnya. Okay. Yang Anda sorot kan rambutnya kali bukan kupingnya atau apa gitu ya. Oke, kuping itu mau keberapa? Nggak penting ya. Kalau dagu juga bentuk muka biasanya yang pertama. Oh, bentuk muka ya. Pertama bentuk muka dulu. Oke. Nah, terus kalau Anda sudah menggambarnya dalam outline terus mau dikasih warna, itu nyuruh anak-anak atau mesin? Saya sendiri masih. Masih? Iya. Pakai apa Miche kalau ini? Sorry, saya nanya Photoshop. Oh iya? Photoshop. Oh, jadi gambarnya, menggambarnya itu pakai komputer? Tidak, menggambar manual, saya scan. Oh. Jadi Photoshop hanya pewarnaan saja. Pakai staff? Tidak, sendiri. Wah, untungnya. Jadi semua sendiri. Untungnya besar dong ya. Oh, semua sendiri ya? Semua sendiri. Saya harus lihat lagi karena tadinya saya pikir ya dia punya ide yang baik terus dia replikasi ya. Semuanya sendiri. Dan suka bosen nggak sih? Suka libur nggak? Suka libur nggak? Kalau nggak gambar malah jenuh. Oh. Jadi kalau 3 hari tidak menggambar kayaknya ada yang kurang malah. Sekarang pulang nanti nggambar nggak? Harus gambar karena pernah gambar situasi di studio nggak? Soalnya saya pernah lihat kartunya Miche itu di studio radio. Ya. Ingat satu saat saya pernah mengundang Benny dan Miche ini ke acara radio yang sampai sekarang masih ada. Terus ya begitu aja diwawancara di radio. Tahu-tahu berapa bulan kemudian kan saya lihat di buku, loh kok ada muka saya di radio dengan dia dengan ada mikrofon. Terus ini berdua sama Miche sama Benny lagi ngomong, lo bilang TV ini ternyata radio dan Anda datang udah pakai jas. Jadi sekarang malah Anda datang kaosan aja. Kaosan gitu ya. Seberapa seringnya Anda itu diminta menjelaskan kartun Anda di dalam acara-acara seperti ini? Sekali seminggu ada nggak? Malah jarang. Jarang ya? Iya, yang mengorek sedalam ini malah jarang. Sampai secara lebih-lebih secara teknis lagi, Pak Wimar. Tapi kemajuan Anda luar biasa. Waktu berapa tahun saya ketemu nggak bisa ngomong. Sekarang ngomongnya Anda sebagus kartunnya gitu ya. Iya betul. Jadi ada ini lebih multidimensional. Saya sih nggak teknis, pengen tahu aja. Soalnya saya kartunis waktu saya umur 7 tahun gitu ya. Tapi setiap kali gambar berubah orangnya kan. Jadi bagaimana konsistensinya? Apa yang sekarang ada nggak selain politik yang Anda senang? Sebagai topik besar? Sebenarnya saya muak dengan politik. Oh. Tapi saya harus punya tanggung jawab untuk barangkali penonton atau pembaca ya memang menerima kritik politik Anda. Koran yang mempekerjakan Anda, yang memasang karya Anda, apa memang senangnya mintanya politik? Enggak, malah. Enggak juga ya? Enggak juga. Tapi ini karena apa ya? Kayaknya harus bergerak, bersuara gitu. Maksudnya Anda tuh memang punya keberpihakan politik di luar fungsi sebagai kartunis. Terus kartunis tidak berpihak pada satu ini. Iya, maksudnya berpihak pada anti korupsi, berpihak pada anti sara gitu kan. Nah, itu politik dengan huruf P menurut saya sih. Kalau politik yang partai sih cetek itu. Jadi Anda punya keinginan untuk menyumbang pemikiran pada masyarakat dan menggunakan kartun. Lewat media kartun. Berarti Anda sebetulnya bukan kartunis tapi komunikator sosial. Oh, gitu. Oh, oke deh, gue nobatkan aja. Berarti Anda bisa bicara banyak dong mengenai apa yang terjadi di dalam dunia politik sekarang, karena mampu menggambarkannya.
Ya secara umum aja sih yang mungkin yang nggak sampai dalam banget. Saya nggak mau menggiring, tapi saya dari dulu melihat Miche ini kok bisa kreatif. Setahu saya kalau seorang pelawak atau penyanyi kalau mau kreatif tuh harus ada staf besar untuk mensuplainya. Ini kartun kelas nasional, tapi Anda tidak pakai staf. Mungkin saya pakai staf kreatif satu, itu keponakan saya sendiri. Pernah diterjemahkan atau diadaptasi, terjemahkan sih susah kan ya? Diangkat ke Malaysia, ke luar negeri gitu, enggak ya? Pernah pameran nggak di Malaysia? Tidak pernah. Oke, kalau gitu sejak 93 sampai sekarang, hidup Anda itu di mana perubahannya? Yang jelas ada 93 sampai 2012, 20 tahun ya, bisa hidup kan? Nggak ngerjain yang lain kan? Tidak. Nggak ngojek apa gitu? Tidak. Oke, jadi berarti punya income yang stabil. Dari mana menurut Anda gitu ya? Pernah kepikir nggak kenapa Anda tuh laku betul? Atau gini, orang ada nggak kartunis lain yang selaku Anda? Ini pun harus di break dulu. Nggak tahu saya setiap nanya tuh ada break. Mungkin itu udah insting seorang pemandu. Cia. Wimar Show dengan Miche.